Redaksi Titik Kata mencoba mengorek sejauh mana pemahaman bakal calon wali kota dan wakil wali kota, Valdo Maldini dan Muhammad Fadlin Akbar terhadap dunia pendidikan di kota Tangerang. Kedua anak muda itu tampak dengan santai dan lugas menjawab sejumlah pertanyaan yang ditanyakan saat ditemui secara eksklusif di bilangan kota Tangerang pada Jumat 16 Agustus 2024. Merujuk pada pokok pendidikan dasar dan menengah pertama Kementerian 2024, rata-rata peserta didik lulus sekolah dasar diperkirakan mencapai 25.666. Sementara daya tampung SMP negeri berdasar data pemerintah Kota Tangerang adalah 11.077. Dapat disimpulkan, 14.589 dari 25.666 peserta didik lulusan SD tidak menikmati sarana prasarana layanan pendidikan pemerintah Kota Tangerang. Meski 13.000 peserta didik yang tidak menikmati layanan pendidikan itu mendapat program bantuan dana beasiswa non-personal, 1.589 sisanya tidak tercover. Ya, saya kira pasti ada alasannya ya Pemkot zaman Pak Arief melakukan itu karena keterbatasan sekolah ya, dan mungkin itu ijtihadnya beliau lah ya, kami kira itu ijtihadnya beliau ya. Nanti kita mungkin akan lihat dari IPM-nya, dan masalahnya kan juga habis dari SD ke SMP kan, dari SMP ke SMA. Ini kan kita nggak bisa ngelihatnya sepotong, tapi satu tarikan nafas. Kami kira pendataan ya Mas ya, kita perlu pendataan yang betul-betul rapi sih terkait yang keluar dari SD ini kemana dan mencarnya gitu, dari SMP mana gitu kan. Dan lagi-lagi kita akan ngomong soal kualitasnya Bang, ya kan? Karena kalau seandainya kita terjebak sama kuantitas, ya itu harus kita beresin. Tapi kualitasnya, yang jadi concern saya kan karena jumlah swastanya lebih banyak dibanding negeri, tentu kualitasnya harus sama nih Bang. Jangan sampai ada diskriminasi ya. Untuk itu, walaupun udah disubsidi. Jadi kalau menurut saya itu ijtihadnya Pak Arief, ya kita hormati gitu. Tapi tentu di zaman kita nanti kita akan tinjau ulang kebijakan itu. Karena kan itu kosnya nggak kecil itu, kalau seandainya ada 13.000-an orang dapat operasional, sampai berapa miliar, Abang dapat datanya? Itu per tahun. Kalau dia SMP berarti 3 tahun dia dapat? Enggak juga. Nah itu yang perlu kita uji kan. Jadi tapi itu ijtihad beliau, kita hormati gitu. Kira-kira gitu. Intinya kan kita ingin mencerdaskan anak kita ya. Kita cari solusi terbaik nanti. Cara kalau anggaran itu lebihnya banyak, cukup berapa enggak? Kita tambahin lagi kalau bisa. Iya. Kalau memang sekolahnya kurang, kan biasanya masalah lahan bisa lahan sesuai panduan lain. Tapi kita harus bersikeras untuk menciptakan iklim pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Apapun nanti kita lihat prosesnya ataupun konsekuensinya, bagi saya pendidikan harus nomor satu. Kalau bisa orang tuh bilang Bang nanti sekolah Tangerang tuh the best lah. Ya, kita pengennya begitu. Iya. Kenapa? Karena gurunya tadi udah diurusin, ya kan, fasilitasnya diurusin, terus standarisasinya oke, gitu. Wah itu kayaknya perlu banget tuh Bang, karena banyak yang teriak di situ nggak dapat sekolah. Ya kita lumayan sering jalan-jalan sih Bang. Apalagi bisa Neglasari, aduh udahlah kita, ya udah gitu. Itu bagi saya Bang, Neglasari itu dekat bandara. Ketika kita turun, kita ngelihat itu daerah. Dan tanahnya banyak kosong ya Mas ya. Banyak banget kosong itu. Jadi kalau bangun sekolah di Neglasari itu bukan hal yang rumit bagi kami sih sejujurnya. Dan kami berdua kan juga ngerti gitu. Ya Pak Aidin juga ada bangun sekolah banyak banget, sabrek-abrek waktu itu kan. Jadi kami kira Neglasari ya kita butuh sekolah yang insya Allah akan kita harus cari modelnya. Ya kebetulan nanti kan banyak teknologinya Bang, bisa pakai AI, bisa pakai data dari BPS. Ya kita termasuk orang yang suka lihat data sih berdua sih. Ya kan turun pesawat kan kelihatan semua Tangerang Bang, jangan Neglasari doang. Setangerang. Iya. Pendidikan apa ya bro ya? Pendidikan ya. Pendidikan hal yang kadang dianggap kurang penting, padahal itu yang sangat jelaskan anak-anak kita, kota kita, bangsa kita, dan negara kita.
Dan itu harus menjadi barometer utama suku daerah bagi kita. Saya ingat kita tuh zaman bapak saya tuh wali kota membangun ratusan SD negeri. Iya. Saat itu SD dibangun karena kakek saya guru SD. Dan susah zaman itu, fasilitasnya buruk, fasilitasnya nggak kayak sekarang. Jadi ketika jadi wali kota ada dendam emosi, bikin bagus tuh SD, ratusan SD dibangun saat itu dengan keterbatasan anggaran tahun itu. Kenapa dibikin tingkat? Karena biar anak-anak itu ngerasa ketika di rumah mereka biasa aja, SD tingkat, mereka senang tuh lari naik turun tangga. Oh, SD kita tingkat, ada nilai kebahagiaan di situ, tentang pagi anak kalau di hari zaman itu. Jadi disulaplah SD ini bagus dan menjadi prioritas utama. Kasihlah insentif untuk guru-guru yang mengajar. Saya kira itu yang harus kita teruskan dengan kita jaga bersama. Pendidikan menjadi moral bangsa kita dan itu yang urgensi penting. Katanya kalau kita terpilih, insya Allah Pak Wali mau ngasih apa? Seragam. Seragam gratis lah.